Dan saya juga tidak mau menyerah, Mbak Meda. Orang tua istri Siri tadi itu juga menuntut suami saya untuk menikahi sah. Dan memang benar sih kata Mbak Meda bahwa saya sebagai istri itu memang ikut turut menyumbang perselingkuhan suami. Teman-teman Dewi Cinta, masih ingat gak ya dengan klien saya yang awal 2020 tahun lalu datang berkonsultasi ke kantor praktik saya? Di situ saya baru tahu kalau ternyata sudah 11 tahun Mbak Meda suami saya menikah siri. Bukan sekadar wanita lain, tapi ternyata dia sudah menikah siri dengan wanita lain bertahun-tahun. Masih ingat dong ya? Karena videonya itu banyak diminati dan cukup viral. Kebetulan beliau ini dapat dukungan dan simpati dari banyak orang loh, Bu. Iya, alhamdulillah Mbak Meda. Sebelum saya ceritakan perkembangan rumah tangganya seperti apa, saya mau cerita sedikit nih. Mungkin ada yang belum nonton videonya. Jadi suami dari klien saya ini adalah bos kontraktor. Dan kebetulan kantornya itu ada di Makassar. Dan beliau tinggal di Jogja dengan 3 anaknya. Selama 15 tahun menjalani pernikahan jarak jauh, suami ibu ini sudah menikah dengan perempuan lain. Dan sudah ada anak di Makassar. Untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya, beliau meminta bantuan kepada saya dengan memanfaatkan kristal pengunci birahi dan juga mustika keharmonisan rumah tangga ya Bu ya? Iya, betul Mbak Meda. Oke, langsung saja kita tanyakan kabarnya dulu. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik daripada dulu. Sebelumnya? Iya. Dan sekarang kan saya ikutin saran Mbak Meda, harus nyusul suami. Saya istilahnya orang Jawa tuh saya kintilin terus. Saya kintilin terus, saya ikutin ke Makassar dan sekarang saya tinggal di Makassar sama anak-anak. Alhamdulillah, jadi sudah nggak LDR lagi ya Bu ya? Iya, betul sekali. Sekarang auranya udah beda loh. Nggak kayak dulu yang sebelum ketemu saya. Iya, alhamdulillah Mbak Meda. Jadi mungkin karena bebannya sudah nggak seberat dulu kali ya. Begitu ya? Iya. Jadi saya datang ke tempat Mbak Meda lagi ini memang niatnya khusus. Saya cuma pengen berterima kasih sama Mbak Meda karena sudah banyak dibantu. Khususnya untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga saya. Wah, terima kasih masih ingat dengan saya. Iya kan saya bukan kacang yang lupa kulitnya. Soalnya kan banyak ya klien saya yang berhasil itu kemudian hilang, nggak tahu entah kemana. Pada saat nggak berhasil, mereka berkomplain kepada saya. Jadi kalau ada kabar atau perkembangan baik, saya nggak pernah dikabari. Oh gitu ya? Kalau saya sih, ya gimana ya, karena saya dibantu jadi saya merasa sangat ini ya, berterima kasih dan merasa bersalah kalau nggak WhatsApp atau ngasih kabar ke Mbak Meda. Wah, luar biasa, 1001 orang nih. Dari 1000 orang hanya satu yang ibu yang ibu mempunyai sifat seperti itu ya. Tapi kan kemarin Mbak Meda yang nanya kabar saya dulu. Ini unik ya, nggak biasa kayak gini. Maksudnya kalau harus saya bandingkan ya, misalkan kita pergi ke dokter, ini kalau misalnya nggak ada perkembangan, saya nggak sehat-sehat, saya balik lagi ke dokter. Tapi kalau ini Mbak Meda yang juga juga nanya kabar ke saya gitu, gimana Ibu perkembangannya? Jadi saya merasa terharu di situ, merasa diperhatikan, merasa nggak sendirian gitu. Iya, saya merasa bertanggung jawab Ibu, karena saya sudah berkomitmen membantu klien untuk menemukan jalan terbaik untuk masalah rumah tangganya. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang nonton
video ini jangan ragu ya untuk berkonsultasi ke Mbak Meda. Sudah dijelaskan tadi Mbak Meda adalah orang yang sangat berkomitmen dengan mahar yang sudah kita berikan. Ibu bisa saja. Ibu bisa langsung saja diceritakan mengenai perkembangan rumah tangga Ibu saat ini. Iya, jadi ketika pertama kali bertemu dengan Mbak Meda, saya sudah jelaskan ya bahwa waktu itu saya memang hanya ingin suami saya kembali kepada saya, setia kepada saya. Saya tidak ingin dipoligami, saya tidak ingin suami saya punya selingkuhan, nikah siri, dan lain sebagainya. Jadi setelah saya memaharkan kristal pengunci birahi dan mustika keharmonisan rumah tangga waktu itu, saya langsung ikuti itu saran Mbak Meda. Mbak Meda kan bilang, ikutin suami kemanapun pergi. Jadi saya langsung urus surat pindah dan sebagainya dari Jogja ke Makassar sama 3 anak saya. Kemudian di situ Mbak Meda menyarankan bahwa apapun yang dilakukan suami tidak usah dipedulikan, ibu fokus saja untuk melayani suami. Karena memang selama 15 tahun menikah itu saya sadar ketika saya pindah ke Makassar itu saya belum menjadi istri yang sesungguhnya gitu, karena 15 tahun saya di Jogja, suami di Makassar, itu saya nggak pernah ngurusin suami sama sekali. Suami hidup sendiri, saya di rumah sama anak-anak juga ada yang bantuin ngurus gitu ya. Sampai akhirnya saya pindah ke Makassar, di situ saya baru sadar, oh jadi ibu rumah tangga ternyata begini rasanya. Tapi di awal-awal pemakaian kristal pengunci birahi dan mustika keharmonisan rumah tangga itu jujur saja belum ada manfaatnya. 1 bulan pertama saya ikut suami, itu suami seperti tidak menganggap keberadaan saya. Dia tetap pulang larut, kemudian dia hanya mau bercanda, perhatian sama anak-anak, sama saya nggak sama sekali. Tapi ya itu tadi, saya balik lagi ikutin Mbak Meda untuk ikhtiarnya lebih kencang lagi gitu. Saya tetap coba untuk nyiapin masak makanan, saya nyiapin baju, pakaian dan sebagainya. Saya coba belajar untuk masak, di mana 15 tahun sebelumnya saya tidak pernah lakukan hal itu. Dan itu tadi memang saya anggap sebagai ikhtiar karena memang saya sudah berkomitmen untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga itu gitu. Dan memang benar sih kata Mbak Meda bahwa saya sebagai istri itu memang ikut turut menyumbang perselingkuhan suami, karena memang kan di sana dia tidak pernah merasakan jadi suami bagaimana gitu, karena kan tidak ada istri dan anak-anak di lingkungan dia gitu. Dan saya pakai saran Mbak Meda untuk tetap melayani suami itu tadi, dan akhirnya dari situlah memang suami saya mulai menunjukkan entah itu rasa simpati atau rasa iba sama saya ya, karena kan sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pekerjaan rumah tangga. Sampai akhirnya di situ dia ikut bantuin saya, misalnya saat weekend dia bantuin jaga anak-anak, bantuin masak bareng, kemudian sesekali ngajak kita jalan-jalan, bukan hanya anak-anak yang diajak, tapi saya juga diajak di waktu jalan-jalan ke Makassar. Nah, dari situ mulai tuh terasa perubahannya dari kristal yang diberikan Mbak Meda untuk saya. Ya, alhamdulillah Ibu. Itu bukan dari saya saja, tapi itu juga keberhasilan yang bertepatan dengan kuasa Tuhan. Iya, benar. Itu memang berkat kuasa Tuhan melalui perantara Mbak Meda. Waduh, kalung berliannya bagus ya dipakai Ibu. Waktu itu kan sempat saya berikan kalung berlian dan saya berikan bonus parfum Olencia Gladiva ya. Bisa Ibu ceritakan mengenai perkembangan Ibu setelah Ibu ganti ke kalung berlian Samara? Ya, jadi saya kan terus meminta bimbingan dari Mbak Meda setelah memanfaatkan kristal pengunci birahi dan mustika keharmonisan waktu itu ya. Dan Mbak Meda mengatakan memang perlu peningkatan energi karena posisinya kan suami saat itu sudah menikah dan punya anak. Artinya di situ sudah ada semacam bertaut gitu ya dia sama perempuan lain gitu, dan ada anak lagi, ada ikatan sama anak juga, mereka ada anak gitu loh. Jadi butuh energi khusus, butuh tenaga ekstra gitu ya untuk membantu mengembalikan keharmonisan rumah tangga saya. Maka butuh kalung berlian Samara dan parfum Olencia Gladiva, karena memang
setelah saya ikut suami ke Makassar, itu kan dia sama sekali tidak menyentuh saya ya. Padahal di bayangan saya kita sudah cukup lama tidak bertemu. Artinya kalau bertemu kan harusnya gairahnya membuncah begitu ya. Tapi saya nggak diapa-apain waktu itu. Entah mungkin karena ada istri keduanya ya. Jadi ya makanya saya kan langsung minta bantuan Mbak Meda lagi tuh, Ibu pakai saja kalung berlian Samara dan juga parfum Balenciaga La Diva. Ya sudah, langsung saya nggak pikir panjang, apapun itu saya lakukan demi komitmen saya untuk rumah tangga saya ini. Gitu, dan hasilnya memang saya ingat banget hari ke-9 setelah saya pakai parfum Balenciaga La Diva itu, waktu saya masak di dapur, suami peluk saya dari belakang. Dan ya saya merasa, aduh, itu hal yang luar biasa karena 3 bulan saya di Makassar itu saya nggak diapa-apain. Alhamdulillah Ibu, perkembangan yang luar biasa ya. Kemarin Ibu juga cerita ya, kalau Ibu juga pernah dilabrak sama orang tua istri sirinya itu ya? Iya, betul. Jadi ya gimana ya Mbak Meda ya, yang namanya mereka sudah menikah itu istri sirinya itu juga ngebet pengen memiliki suami saya seutuhnya gitu. Dan orang tua istri sirinya itu tadi kan juga melihat posisi suami saya gitu ya. Jadi mungkin dilihat suami saya mapan dan lain sebagainya, jadi mereka ngebet gitu untuk bisa mendapatkan seutuhnya. Jadi saya disuruh untuk ngalah untuk si anaknya itu tadi. Kan gak lucu ya, dia bilang ini sudah ada anak jadi suami kamu harus tanggung jawab sama anak. Ya itu itu bukan urusan saya adalah menjaga suami saya untuk anak-anak saya gitu. Saya kan juga punya 3 anak gitu, siapa yang tanggung jawab sama mereka? Kalau mereka mengatakan seperti itu kan hal yang aneh menurut saya lebih dulu bertemu dengan suami saya gitu kan. Iya, benar. Dan saya juga tidak mau menyerah Mbak Meda. Orang tua istri siri tadi itu juga menuntut suami saya untuk menikahi sah si istrinya itu tadi. Kan selama ini masih nikah siri, artinya kalau nikah sah mereka minta saya untuk tanda tangan poligami dong ya. Dan saya semakin kekeh untuk tidak melakukan itu. Seperti saran Mbak Meda, saya amankan semua surat nikah, sertifikat dan sebagainya untuk saya dan juga anak-anak jika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan Mbak Meda juga bilang waktu itu untuk mempersiapkan hal terburuk. Jadi kita harus mengamankan semua hal supaya kita tidak mudah dibodohi pria gitu ya. Ya, benar. Ya, yang namanya istri sedang berjuang untuk rumah tangganya ya Mbak Meda. Segala macam cara itu dilakukan. Yang penting kan saya melakukan hal yang halal dan saya tidak menyakiti orang lain. Iya, gitu ya. Ya, itu benar. Untuk suami dan istri sirinya itu memang sekarang sudah berpisah. Suami saya memang sudah meninggalkan istri sirinya, tapi suami saya tetap bertanggung jawab dengan anak kandungnya itu tadi ya Mbak Meda. Tentu dengan persyaratan-persyaratan tertulis yang sudah kita lakukan bertiga. Seperti yang sudah dibantu oleh Mbak Meda untuk surat-suratnya, kita persyaratan yang tercantum di situ apa saja kan atas bimbingan Mbak Meda. Antara saya, suami dan juga mantan istri sirinya. Sekarang sudah saya sebut mantan istri siri karena memang sudah berpisah melalui bimbingan kalung berlian Samara dan juga parfum Balenciaga La Diva. Waduh, luar biasa sekali ya Ibu ya. Sudah LDR sampai bapak menikah sirih ya, sampai dengan istrinya yang nggak kuat akhirnya sampai cerai ya. Jadi perjalanannya itu sangat panjang sekali ya Bu ya, dan Ibu tidak lelah menghadapinya, luar biasa. Sudah seperti sinetron di itu ya, yang channel yang yang ku menangis itu. Ya, tapi ini versi yang real ya, jadi memang beliau sudah mengalaminya. Ibu kan sudah mengalaminya dan luar biasa sabarnya ya. Dan tidak hanya itu ya Bu ya, kemarin Ibu juga ikut terapi detox batin ya, untuk menghilangkan sensasi rasa sakitnya, biar Ibu nanti lebih mudah mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Ya, jadi memang
saya rasa itu perlu ya untuk mengobati luka batin terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bangkit lagi untuk berjuang membasmi wanita lain di hati suami. Luar biasa loh. Ini istri sirinya aja sampai sudah bisa menjadi mantan suami, mantan istri siri suami. Ya, gila. Ini luar biasa. Waduh, patut dicontoh nih teman-teman. Terhitung saya ikut bimbingan Mbak Maida itu sudah kurang lebih 3 tahun ya. Wah, iya. Benar, luar biasa ya. Dari sejak saya masih pakai batu-batuan sampai dikasih kalung berlian, parfum Valencia Gala Diva dan ikut terapi detox batin. Waduh, Ibu. Luar biasa sabarnya ya. Kalau dibandingkan dengan klien-klien saya yang lainnya itu sabarnya itu lebih luar biasa Ibu. Karena Ibu sangat ibaratnya ini kan perjalanannya lama ya. Dari sebelum kita ada Valencia, ada terapi detox batin, Ibu sudah mengikutinya. Iya, memang ini semua berkat bimbingan Mbak Maida dan tadi saya sudah sedikit transfer. Oh. Itu spesial di luar mahar sarana spiritual karena saya tidak bisa membalas apapun untuk Mbak Maida. Saya doakan yang terbaik untuk Mbak Maida, saya bantu untuk pengembangan tempat konsultasi Mbak Maida supaya lebih banyak lagi istri-istri terluka di sana yang bisa membantu. Dan ya mungkin nggak ternilai sih apa yang saya berikan itu tadi dibandingkan dengan jasa Mbak Maida membantu mengembalikan keharmonisan rumah tangga saya. Aduh, nggak usah repot-repot Ibu ya. Dan ini membuat saya terharu sekali Ibu, karena sangat jarang sekali klien yang biasanya sudah sudah berhasil itu jarang sekali yang menghubungi saya. Yang penting apa yang saya berikan bermanfaat baginya. Saya sudah merasa senang di situ. Saya berterima kasih sekali Ibu karena Ibu sudah mau bersedia tampil lagi di channel YouTube saya dan bercerita mengenai perjalanan hidupnya. Dan di sini juga Ibu sangat membolehkan ya untuk kita jadikan pembelajaran bersama. Jadi orang-orang pun juga yang menonton video Ibu pun ada inspirasi di situ ya Bu ya. Ya, satu hal penting yang perlu kita ingat bahwa ikhtiar itu tidak boleh berhenti. Terus kita lakukan sampai kita benar-benar yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Iya, saya setuju. Oke, Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Saya doakan semoga Ibu bersama suami dan anak-anaknya bisa sehat selalu dan bahagia menjalani kehidupan rumah tangganya. Amin, terima kasih Mbak Maida. Ya, sama-sama Ibu. Oke, teman-teman Dewi Cinta, episode Suara Istri sampai di sini dulu dan jangan lupa untuk nonton episode Suara Istri yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.